Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya absen dulu ya. Yang pertama Azizah, Hadiroh, Bunga, Hadiroh, Cahya, Hadiroh, Vicky, Hadiroh, Ega, Hadiroh, Farhan, kita sama Hadiah. Berangkat semua ya. Ya. Kelas ini ada yang sudah mempersiapkan diri untuk ujian madrasah besok kelas 9. Ya, harus dipersiapkan dari sekarang ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik ya, itu harus mempersiapkan lebih awal ya, karena masa depan itu adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Maka kita juga harus mempersiapkan segala sesuatu lebih dahulu ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan ya. Ya, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Kalau kemarin kita sudah belajar akhlak terpuji, apa saja ya kemarin? Ya, ikhtiar, kemudian apa lagi? Tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Kalau akhlak terpuji itu akhlak yang harus kita miliki ya. Sedangkan hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Apa ya akhlak tercela? Akhlak yang tidak boleh kita miliki ya. Apa saja ya hari ini kita akan belajar? Anania, putus asa, ghodab, dan tamak. Nah, keempat akhlak itu tidak boleh kita miliki ya. Lalu tujuan pembelajaran kita apa ya? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian anania, putus asa, ghodab, dan tamak. Jadi setelah pembelajaran ini saya harap kalian bisa mengetahui pengertian dari anania, kemudian ghodab, putus asa, dan tamak ya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dalil tentang larangan memiliki sifat anania, putus asa, ghodab, dan tamak ya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh dari sifat anania, putus asa, ghodab, dan tamak. Dan yang terakhir, siswa dapat menunjukkan dampak negatif ya jika kita memiliki sifat-sifat tersebut. Sifat apa saja? Ghodab, anania, putus asa, dan tamak. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, akhlak tercela yang pertama ada anania. Anania itu apa ya? Ada yang sudah tahu anania itu apa? Sudah dibaca apa belum bukunya kemarin? Sudah? Ya, ada yang sudah baca? Sudah dibaca semua? Ya, sekarang coba Mbak Azizah, pengertian anania. Anania itu apa ya? Ya, betul sekali. Anania itu secara bahasa itu berarti memiliki sifat aku. Maksudnya apa ya? Ya, anania itu bersikap mementingkan diri sendiri atau egois. Jadi seseorang yang memiliki sifat selalu mementingkan diri sendiri, ya itu artinya orang yang memiliki sifat anania. Paham? Kemudian selanjutnya dalil yang menjelaskan larangan bersikap anania itu ada sebuah hadis ya, bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyunazzilan nasa manazilahum ya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita agar kita menghormati manusia atau orang lain sesuai dengan kedudukannya. Ya, dalil ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh
bersikap ananiah atau egois ya, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, contoh dari sikap ananiah atau mementingkan diri sendiri. Contohnya apa ya? Ada juga ya orang yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Tidak pernah mengedepankan sikap tawakal atau berserah diri kepada Allah. Kemudian tidak mau rendah hati ya, tapi justru menunjukkan kelebihan di hadapan orang lain ya. Tinggi hati itu termasuk contoh dari ananiah ya. Kemudian apa saja sih dampak negatif apabila kita memiliki sikap ananiah ini? Coba Mbak Gita, dampak negatif apabila kita memiliki sikap ananiah. Ya, betul sekali ya. Selalu merendahkan orang lain sehingga membuat orang lain tidak suka kepada kita ya, karena merasa sakit hati. Ya iyalah, kalau kita direndahkan ya, kita merasa sakit hati apa tidak? Iya, makanya kita tidak boleh merendahkan orang lain, karena apabila orang lain ya direndahkan, mereka juga bisa sakit hati kepada kita. Makanya kalau kita memiliki sikap ananiah ini ya, kita itu tidak disenangi oleh orang lain. Makanya tidak boleh kita untuk memiliki sikap ini ya. Paham ya? Ya. Kemudian selanjutnya, putus asa. Putus asa itu apa ya, Mas Diki? Coba jelaskan artinya putus asa. Ya, putus asa itu tidak ada harapan ya. Betul sekali, orang yang putus asa itu tidak mempunyai harapan ya. Tidak mempunyai harapan, putus harapan atau hilang harapan ya. Kemudian dalil yang menjelaskan putus asa itu ada pada Quran surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya putus asa dari rahmat Allah itu hanya orang-orang kafir. Jadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah mereka ya, orang-orang kafir. Makanya kita itu tidak boleh berputus asa. Paham ya? Ya, kemudian selanjutnya, dampak negatif dari sikap putus asa. Ya, dampaknya apa saja sih? Itu bisa merugikan diri sendiri ya, karena putus asa itu tidak menghasilkan apa-apa. Iya jelas ya, kalau kita putus asa, kita tidak mencoba lagi ya, itu akan merugikan diri sendiri. Karena dengan putus asa kita tidak melakukan apa-apa, otomatis kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Selanjutnya, bodoh. Ada yang tahu bodoh? Bodoh itu apa ya? Coba baca ya. Bodoh artinya apa ya? Ya betul, artinya tidak senang, yang mengakibatkan kemarahan dan kekecewaan. Sama saja orang yang bodoh itu gampang sekali marah. Ya, pernah lihat ada orang yang gampang sekali marah? Ya, kalau dibilangin ya, gampang sekali marah atau pemarah, kemudian tidak senang, yang mengakibatkan kemarahan dan kekecewaan ya. Apa itu? Tidak menerima ya, jadi dia itu mudah kecewa. Karena kecewa dia jadi mudah sekali untuk marah. Itu namanya bodoh. Kita tidak boleh memiliki sikap bodoh seperti itu ya. Kemudian dalilnya yang menjelaskan bahwa kita itu tidak boleh memiliki sifat ini itu ada pada firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Artinya apa ya? Coba artinya dibacakan. Mbak Ega, coba. Dan bersegeralah kamu. Ya, betul sekali itu tadi dalil yang menerangkan tentang larangan bodoh. Seperti apa? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang
bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, ya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, betul sekali itu tadi dari larangan bersifat ghadab. Kemudian dampak negatif dari sifat ghadab ini apa ya? Dampak negatif dari sifat ghadab, ya. Jadi Allah itu menganjurkan untuk bersegera memohon ampunan karena manusia itu membawa sifat pemalas ini, ya. Sifat-sifat buruk yang dibawa orang yang sedang marah dan akibat yang ditimbulkan dalam usahanya akan memuaskan nafsunya bermuara pada kejahatan-kejahatan. Jadi orang-orang yang mudah marah, ya, orang-orang yang sedang marah, ya, itu sama saja itu apa? Memuaskan nafsunya bermuara pada kejahatan-kejahatan. Itu akan menimbulkan kejahatan. Paham ya? Kemudian yang terakhir ada tamak. Tamak itu artinya apa ya? Mas Farhan, coba tamak artinya apa ya? Ya, tamak itu artinya rakus atau serakah. Jadi orang yang tamak itu dia itu rakus dan serakah, ya. Kemudian larangan untuk memiliki sifat tamak ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 96. Coba bacakan artinya Mbak Hanifah. Ya, betul sekali. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka seolah-olah manusia kepada kehidupan di dunia, ya. Bahkan lebih tamak atau lebih lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang tamak, ya, orang-orang yang rakus, ya, itu mereka serakah, ya, serakah. Jadi mereka ingin, ya, mendapatkan seolah-olah manusia kepada kehidupan di dunia, ya. Jadi mereka ingin mendapatkan apapun sebanyak-banyaknya, ya. Itu mereka orang yang tamak. Kemudian contoh sifat tamak itu apa sih? Ya, jadi contoh dari sifat tamak ini yang pertama itu tidak pernah merasa puas dengan kekayaan yang dimiliki, ya. Tamak ini lawannya qanaah. Kalau qanaah itu merasa cukup, ya. Kalau tamak itu tidak pernah merasa puas dengan harta yang mereka miliki, ya. Kemudian selanjutnya ada dampak negatif dari sifat tamak, ya. Jadi sifat tamak itu tidak hanya merugikan orang lain, tetapi justru dapat membahayakan mereka yang memiliki sifat tersebut, ya. Jadi tidak hanya merugikan orang lain, ya, tapi juga merugikan diri sendiri. Diri sendiri siapa? Diri sendiri yang memiliki sifat tamak, ya. Ya, paham ya? Paham. Nah, selanjutnya untuk mempermudah kalian menghafalkan, saya juga sudah menyiapkan bagan, ya. Ini coba perhatikan ya. Di sini ada bagan tentang akhlak tercela, ya. Akhlak tercela yang pertama ada apa tadi? Anania. Yang kedua putus asa. Yang ketiga bodoh. Yang keempat tamak, ya. Kemudian untuk mempermudah menghafalkan, kalian bisa membuat bagan seperti ini. Anania itu artinya apa? Sikap mementingkan diri sendiri atau egois, ya. Jadi anania itu artinya egois, selalu mementingkan diri sendiri. Ya, kemudian yang
ini atau boleh juga membuat yang lain ya. Yang penting kalian mudah untuk menghafalkannya. Nah, sekarang coba kalian membuat 4 kelompok ya. Nanti saya bagi dulu ya. Kelompok 1 Aziza dan Bunga tentang Ananiah. Yang kelompok 2 Cahya dan Diti tentang putus asa. Yang ketiga Ega dan Farhan tentang Wodok. Yang keempat Gita dan Hanindya tentang tamak ya. Jadi silahkan masing-masing kelompok mempelajari materi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kelompok Ananiah, kelompok putus asa, kelompok Wodok dan kelompok tamak ya. Silahkan dipelajari materinya, dibaca dulu ya yang ada di buku. Kemudian kalian membuat rangkuman ya tentang hal-hal apa yang kalian ketahui tentang sifat itu, sifat yang tadi sudah dibagi ya. Silahkan dirangkum. Kemudian selanjutnya masing-masing kelompok membuat pertanyaan ya yang tidak kalian ketahui. Silahkan ditanyakan 1 pertanyaan saja. Silahkan. Ya, sudah ya. Yang pertama kelompok Ananiah, pertanyaannya bagaimana cara menghindari sikap Ananiah ya. Yang kedua kelompok putus asa, pertanyaannya apa ya? Kelompok 3 kelompok apa Agodok ya? Ya, kelompok kelompok tamak, pertanyaannya silahkan. Ya, itu pertanyaan dari masing-masing kelompok ya. Saya jawab dulu yang pertama, bagaimana cara menghindari sikap Ananiah ya. Caranya kita itu selalu berusaha menghargai pendapat dan menghormati hasil orang lain ya. Apapun pendapat orang lain kita hargai, tidak boleh merasa ingin menang sendiri ya. Tinggi hati itu tidak boleh ya. Kita harus menanamkan sifat rendah hati pada diri kita supaya kita terhindar dari sifat Ananiah ini. Paham? Paham. Yang kedua, putus asa. Kenapa ya kita tidak boleh berputus asa ya? Jadi yang kita itu harus berhati-hati terhadap sifat putus asa ini karena akan menyebabkan kita kehilangan kebahagiaan sebagai akibat dari berpikir sempit dan tidak nalar ya. Karena dengan putus asa itu juga tidak akan menghasilkan apa-apa karena kita tidak mencoba ya. Langsung putus asa itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kemudian dari Wodok ya, jadi timbulnya kemarahan itu bisa diakibatkan oleh hal-hal sepele seperti khilaf ya. Jadi ada orang yang tidak sengaja ya membuat orang lain marah, dia itu tidak sadar bahwa tindakannya itu salah sehingga membuat orang lain itu marah ya. Jadi timbulnya kemarahan bisa disebabkan karena khilaf tadi ya. Tapi karena orang itu memiliki sifat bodoh, ya memang susah untuk memaafkan. Makanya kita sebagai manusia itu harus mudah untuk memaafkan. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok tamak ya. Cara menghindari tamak ya. Ya, jadi cara menghindari tamak ini kita bisa ya memupuk keyakinan bahwa rezeki dari Allah sudah ditakar sesuai dengan porsi masing-masing. Kemudian pola hidup sederhana atau tidak berlebihan ya. Tamak itu kan berlebihan ya. Jadi kita itu untuk menghindari sifat tamak, kita juga tidak boleh berlebih-lebihan atau harus bersifat sederhana ya dalam membelanjakan harta misalnya ya. Paham? Paham ya? Nah, sekarang kalian kerjakan soal itu di bawah ya. 5 soal ya. Silakan boleh dikerjakan di buku masing-masing. Sendiri-sendiri ya, dikerjakan ini. Ya, sudah selesai semuanya. Kita cocokkan ya. Yang pertama, nomor 1, rasa tidak senang yang menimbulkan kekecewaan, kemudian dilampiaskan dengan kemarahan disebut apa?
Godop, ya betul. Nomor 2, orang yang pemarah cenderung bersikap tidak dapat mengontrol diri. Kemudian nomor 3, terlampau besar nafsu untuk mendapatkan harta keduniaan disebut A. Takabur, B. Azam, C. Ikhtiar, D. Tamak. Ya, tamak ya. Nomor 4, orang yang beranggapan bahwa kekayaan yang ia dapat dari hasil jerih payah sendiri, ia suka menumpuk harta. Sikap ini dinamakan ya tamak ya. Kemudian nomor 5, sikap orang yang memiliki sifat takabur biasanya bersikap hal seperti berikut kecuali A. Angkuh, B. Omong besar, C. Licik, D. Bersahaja. Ya, D ya, bersahaja. Ya, sudah semuanya ya? Ya, silahkan nanti bukunya bisa dikumpulkan di meja saya ya, untuk saya nilai. Ya, tadi kita sudah membahas tentang anania, putus asa, godok, dan tamak. Sudah paham semuanya ya? Anania itu apa? Bersikap egois. Kemudian putus asa apa ya tadi? Hilang harapan. Kemudian godok apa tadi ya? Godok pemarah. Kemudian yang terakhir ada tamak. Tamak tadi apa ya? Iya, tamak artinya rakus kan? Serakah. Sudah paham semuanya? Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.